Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan berseri kita pagi hari ini telah sampai di Daniel pasal 3. Nah, sebelum itu kita perlu tahu bahwa konteks daripada kitab Daniel adalah konteks di mana bangsa Israel secara khusus suku Benyamin dan suku Yehuda dibuang ke dalam pembuangan, yaitu di Babel. Sedangkan 10 suku lainnya itu dibuang ke Asyur. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat Daniel pasal 3 ini. Dan sebelumnya kita perlu tahu bahwa kitab Daniel ditulis dalam satu bentuk sastra yang sangat unik dan sangat baik, yaitu sastra paralelisme atau yang disebut dengan sastra kiastik. Jadi sastra kiastik adalah sebuah sastra yang memperlihatkan ada kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau ada kaitan antara satu pasal dengan pasal yang lain di dalam Alkitab. Saya kasih contoh, misalnya kita lihat di dalam kitab-kitab Taurat, 5 kitab Musa yang pertama itu. Kitab Kejadian memiliki paralelisme dengan kitab Ulangan, lalu kitab Keluaran memiliki paralel dengan kitab Bilangan, lalu Imamat ada di tengah-tengah sebagai satu sentral, satu pusat dari seluruh kitab-kitab Taurat. Itulah yang disebut dengan satu pola, yaitu pola kiastik. Di dalam Daniel pasal 3 ini, Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat paralel antara Daniel pasal 3 dan juga Daniel pasal 6. Misalnya Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 berbicara tentang Raja Nebukadnezar yang memerintah agar semua orang di Babel menyembah kepada patung buatan tangannya yang dibuat secara besar atau raksasa itu. Bukan hanya memerintah orang-orang di Babelonia, termasuk suku Yehuda dan Benyamin itu untuk menyembah kepada patung itu, tetapi perintah itu disertai dengan ancaman. Kalau kamu tidak menyembah patung buatan tangan saya yang besar itu, maka kamu akan dibunuh. Lalu di Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, Raja Darius mengeluarkan titah supaya orang-orang di Babel itu tidak boleh ada seorang pun yang menyembah kepada Allah selain dewa-dewa di Babel. Jadi tidak boleh menyembah Allah lain selain menyembah kepada dewa-dewa yang ada di Babel itu. Itu satu contoh paralel dalam kitab Daniel, secara khusus di dalam pasal 3 dan juga pasal 6. Lalu kalau kita melihat di ayatnya yang ke-23 dan ayat yang ke-25 dari pasal 3, dikatakan bahwa Allah menyelamatkan Daniel dan teman-temannya melalui tungku api kematian. Lalu di Daniel pasal 6 ayat 18 sampai ayat 23 dikatakan bahwa Allah menyelamatkan Daniel melalui gua singa. Jadi ada terlihat pola paralel di sini. Jadi dari pola paralel ini yang telah saya perlihatkan Bapak Ibu, Allah menyelamatkan Daniel dan teman-temannya waktu mereka mengalami kesulitan. Allah tidak akan menyelamatkan kita supaya kita tidak kena kepada suatu pencobaan. Allah tidak akan menyelamatkan kita dengan cara kita tidak pernah mengalami suatu penderitaan, tetapi justru di dalam penderitaan itu Allah menyatakan kemuliaannya, Allah menyatakan pertolongannya bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya.
Jadi di dalam konteks itu seharusnya Daniel dan teman-temannya itu mereka harus berhadapan dengan kematian, tetapi di dalam keadaan yang mematikan itu, yang seharusnya mereka mati, justru pada saat itu Allah datang dan menyelamatkan Daniel dan teman-temannya. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita bahwa teologi sukses adalah teologi penipuan. Teologi sukses adalah teologi penghujatan terhadap Tuhan. Karena teologi sukses itu mengajarkan bahwa kalau kamu anak Allah, kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka kamu tidak akan ada masalah, hidupmu akan sukses, kamu akan kaya, kamu akan makmur. Itu teologi penipuan. Justru Allah menyelamatkan umatnya ketika ada di dalam penderitaan. Bukan berarti orang percaya itu tidak boleh mengalami penderitaan, tetapi justru di dalam penderitaan itulah Tuhan menyatakan keselamatannya, Tuhan menyatakan pertolongannya bagi saya dan Bapak Ibu. Demikianlah renungan singkat ini Bapak Ibu, kiranya kita ditolong untuk mengerti firman Tuhan, dan kita bukan hanya ditolong untuk mengerti firman Tuhan, tetapi kita hidup oleh firman Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam bagi kita sekalian.